Yang pertama, yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Program KB bertujuan untuk membantu pasangan usia subur dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan juga kesehatan. Dengan mengikuti KB, keluarga dapat menjaga kesehatan ibu, mengurangi risiko kematian dan bayi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode KB yang digunakan bisa berupa pil, suntik, implan, IUD, kondom, atau metode alami. Keluarga yang tidak mengikuti KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, tekanan ekonomi maupun psikologis. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Persalinan fasilitas kesehatan berarti ibu melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan bantuan tenaga medis, seperti bidan atau dokter. Hal ini penting untuk memastikan proses persalinan berjalan aman dan terkendali. Jika terjadi komplikasi seperti pendarahan atau preeklampsia, tenaga medis dapat segera melakukan tindakan penyelamatan. Lahirkan di rumah tanpa tenaga medis beresiko menyebabkan kematian ibu dan bayi. Baik, poin yang ketiga dan keempat dari indikator keluarga sehat itu adalah bayi ini mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, di mana imunisasi dasar yang lengkap ini diberikan untuk melindungi bayi dari penyakit hepatitis B, TBC, polio difteri, tetanus, pertusis, dan campak. Imunisasi yang lengkap ini meliputi pemberian vaksin dari HB0, BCG, DPT, HB/HIV sebanyak 3 kali, vaksin polio sebanyak 3 kali, dan campak atau MR. Nah, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi ini beresiko mengalami penyakit infeksi berat yang dapat menyebabkan cacat atau bahkan kematian. Yang keempat adalah bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif ini berarti bayi hanya diberikan susu selama 6 bulan tanpa ada makanan atau minuman lain, bahkan air putih sekalipun. Karena dalam ASI ini mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi serta antibodi yang melindungi bayi dari infeksi. Nah, bayi ini meminum ASI juga meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Bayi yang tidak dapat ASI selama 6 bulan lebih rentan terhadap diare, infeksi saluran nafas, dan gangguan tumbuh kembangnya. Baik, selanjutnya itu poin kelima dan poin keenam. Poin kelima adalah pertumbuhan balita dipantau setiap bulan. Pemantauan pertumbuhan dilakukan melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lingkar kepala balita di posyandu atau fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk mendeteksi dini adanya gangguan pertumbuhan seperti stunting, gizi kurang, atau gizi lebih. Pemantauan rutin juga memungkinkan tenaga kesehatan memberi edukasi gizi dan pola makan yang tepat untuk anak. Balita yang tidak dipantau berisiko mengalami keterlambatan tumbuh kembang tanpa terdeteksi dini. Lalu untuk poin ke-6 adalah penderita tuberkulosis paru berobat sesuai standar. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penderita TB harus menjalani pengobatan minimal 6 bulan dengan pengawasan tenaga kesehatan agar sembuh sempurna dan tidak menularkan ke orang lain. Pengobatan yang tidak tuntas dapat menyebabkan kekambuhan dan resistensi obat. Keluarga berperan penting dalam mendukung keteraturan minum obat penderita TB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-7 dan ke-8 dalam indikator keluarga sehat. Nah, yang ke-7 adalah penderita hipertensi harus sering melakukan pengecekan rutin karena hipertensi merupakan silent killer yang bisa menyebabkan komplikasi di masa yang akan datang, misalnya seperti stroke atau penyakit jantung. Nah, perubahan gaya hidup juga seperti diet rendah garam atau sering berolahraga dan kurangi merokok atau berhenti merokok bagi perokok juga sangat penting bagi penderita hipertensi, dan harus sering atau rutin meminum obat anti hipertensi dan harus dari anjuran dokter. Nah, yang ke-8 adalah pasien dengan gangguan penyakit jiwa atau keluarga yang memiliki penyakit jiwa itu jangan ditelantarkan, karena keluarga
yang memiliki penyakit depresi berat atau skizofrenia itu justru membutuhkan dukungan emosional. Jangan malah menelantarkan karena itu dapat berdampak pada fisik dan emosional mereka. Pergi ke fasilitas kesehatan gangguan jiwa atau misalnya memberikan obat dan selalu memberikan dukungan emosional kepada mereka sehingga mereka dapat pulih dan merasa seperti semula lagi. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Keluarga yang bebas asap rokok menciptakan lingkungan sehat bagi semua anggotanya. Rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin dan tar yang menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan juga paru. Asap rokok juga berbahaya bagi anak-anak dan ibu hamil atau yang biasa kita sebut dengan perokok pasif. Dengan tidak merokok, keluarga turut mendukung gaya hidup sehat, mengurangi resiko penyakit kronis, serta menghemat pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan menjamin seluruh anggota keluarga mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Dengan JKN, keluarga dapat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan rumah sakit. Program ini mendukung pemerataan pelayanan kesehatan dan mengurangi beban finansial keluarga saat sakit. Tidak memiliki JKN menyulitkan keluarga memperoleh perawatan medis yang optimal. Baiklah, poin selanjutnya mengenai indikator keluarga sehat adalah keluarga memiliki akses air bersih. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk dikonsumsi. Sumbernya bisa berasal dari sumur terlindungi, PDAM, atau air kemasan yang aman. Akses terhadap air bersih mencegah penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Penggunaan air yang tidak higienis dapat menyebabkan infeksi pencernaan dan gangguan kesehatan lainnya, terutama pada anak-anak dan lansia. Selanjutnya adalah keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat. Jamban sehat adalah fasilitas buang air yang mencegah kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit. Jamban sehat harus memiliki leher angsa tertutup serta tidak mencemari sumber air. Dengan jamban sehat, keluarga terhindar dari penyakit berbasis lingkungan seperti diare, cacingan, dan kolera. Selain itu, penggunaan jamban juga meningkatkan kebersihan dan martabat keluarga dalam masyarakat.